Khususnya Indonesia, ranking 3 dunia untuk produsen ikan mas koki dunia. Selama 2 tahun di-ban oleh dunia. Kita dilaporkan oleh negara kompetitor. Yang kita berikan ini adalah satu trust, satu kepercayaan. Produk kita bisa diterima oleh di luar sana. Perkenalkan, nama saya Umar Dhani Triharja dari PT Limas Inti Makmur. Banyak orang kenal mungkin Limas Farm ya. Saya ini pembudidaya dan eksportir ikan mas koki yang berada di Banten, Indonesia. Keluarga saya memang usaha turun-menurun ya, dari kakek ke ayah ke saya. Awal mulanya kenapa kakek saya lebih memilih mas koki? Orang tua kakek saya kan masih asli keturunan dari Tiongkok. Koki kan mas koki itu suatu nilai kebudayaan, suatu nilai luhur bagi masyarakat Tiongkok gitu ya. Kurang lebih dari tahun 60-an kita sudah ada Limas ini, hanya saja namanya dulu bukan Limas. Belum ada nama. Mungkin sekitar tahun 2000-an baru muncul namanya Limas. Dari 5 saudara, karena ayah saya ada 5 saudara yang berkecimpung di dalam mas koki itu. Breeder rumahan, breeder kecil. Sekarang puji Tuhan sudah ada kurang lebih 30 orang karyawan yang ada di dalam naungan kita sendiri. Dengan ketekunan kita, dengan kesabaran kita, sekarang ya kita sudah bisa mengekspor ikan ini ke berbagai negara. Dan kita sudah bisa membesarkan, ekspansi juga farm-farm pembesaran kita. Saya tidak pernah menggeluti bidang lain kecuali mas koki ini. Ya bisa dikatakan mas koki ini adalah jantung dari hidup saya. Ayah saya memberikan ilmu, bukan memberikan finansial. Dan ilmu itu yang saya kembangkan terus-menerus hingga saat ini. Di saat peralihan dari ayah kakek ke ayah dan ke saya lihat suatu opportunity atau suatu peluang gitu kan. Oh, ini ikan bisa dicetak massal, bisa dibuat banyak. Kalau dibuat banyak berarti kan ada value-nya. Dari seadanya menjadi sebuah industri. Lebih ke arah full equipment, lebih ke arah teknologi juga. Kalau untuk ketertarikannya orang kenapa lebih tertarik dengan mas koki? Satu nama Latin, mas koki, beraneka ragam bentuknya. Ada yang ekor pendek, ekor panjang, kepala besar, kepala kecil, badan panjang, badan pendek. Wah, itu sangat beragam. Jadi nggak membosankan. Warna pun ada yang warna merah putih kali. Bener-bener skupnya sangat luas. Keberaneka-ragaman itu yang membuat mas koki itu lebih banyak digemari oleh orang. Jadi dia punya satu tank, bosan yang satu bisa ngeliat yang satu, bosan yang satu, jadi nggak ada bosannya gitu. Itu yang yaitu nilai spesialnya dari mas koki itu dibanding dengan ikan hias lainnya itu. Koki ini ikan hias yang bisa dijadikan sebuah komoditi industri. Sangat luas segmen pasarnya. Dari anak kecil, remaja, sampai orang tua pun bisa. Tempat kecil, tempat besar. Ini yang membuat saya tertarik menggeluti bidang ini. Jadi nggak perlu kita sikut-sikutan, nggak perlu kita gontok-gontokan dengan para kompetitor dan lain. Malah bermitra dengan para pembudidaya yang lain, itu membuat kita jauh lebih kuat. Tersedia berbagai macam ya, ada oranda, rancu, ryukin, geratikus, dan lain-lainnya juga ada di sini. Kalau koki nggak dibilang oh A, B, C, D dia yang paling dominan, nggak, semuanya bestseller sama rata. Untuk per bulan perputaran kita kurang lebih 150 sampai 200 ribu ekor per bulannya. Kalau ngatur stok, pokoknya kita masuk terus, karena kita keluar terus sih. Jadi nggak pernah ada pengaturan, oh hari ini masuk gini, nggak ada. Pokoknya mau masuk terus, tiap hari masuk. Karena kita tiap hari masuk dan kita tiap hari juga keluar. Jadi balance saja, kita lebih siapkan lebih banyak tempat penampungannya. Ya lebih banyak ikan yang ditampungan, lebih banyak, lebih baik. Jadi udah benar-benar ready stock. Kalau bak dalam ya spesialnya kita
Kalau sekarang bak dalam kita ada, tapi kita terus berkembang gitu ya, mencoba teknik-teknik yang lainnya. Kedalamannya itu yang paling bagus sebenarnya buat koki 1,20 meter sampai 1,5 meter, itu yang paling bagus. Minimal dari awal dia netes ya sampai dia bisa dijual 3 bulan. Kalau teknik budidaya saya pakai yang standar aja. Kita nggak pakai yang injection, nggak pakai apa, kita tetap pakai alami. Itu lebih baik pakai alami. Kalau step-stepnya budidaya ya pasti kita punya indukan, punya kolam, kita pijah jantan betina, bertelur, netas. Kita masuk ke arah seleksi tahap pertama, seleksi tahap kedua. Setelah itu semua sudah melewati tahap seleksi pembesaran. Nah, setelah masukin pembesaran sampai targetnya, ada targetnya. Sebelum mau kemana ikan ini, targetnya ikan 56 mau dijual boleh, nanti targetnya mau di 78 mau dijual, di size 78 cm mau dijual silakan. Jadi tinggal kembali lagi ke teman-teman, kapasitas mereka atau kemampuan mereka, capability mereka tuh di size berapa mereka akan bisa membesarkan itu. Karena marketnya kelewat luas, semua tersedia di market ini. Mau jual kecil ada marketnya, mau jual besar ada marketnya gitu. Tinggal kembali lagi ke kapasitas teman-teman sendiri. Kalau untuk pemijahan 1x1 sampai 2x1 bagus. Lebih dari itu masuknya kolam pembesaran gitu. Kolam pembesaran ya mulai dari 3 meter kali 5 meter, 4 meter kali 6 meter ya dan seterusnya. Pokoknya ya kalau untuk pijah itu harus kolam yang kecil, nggak boleh kolam yang besar. Karena kalau kolam yang besar ikannya cuma 2 pasang, ya mereka kejar-kejaran juga udah keburu kecapean gitu. Kalau untuk pakan kita pakai di sini pakan alami ada, pakan buatan ada. Pakan buatannya dari mana? Kita beli sama pabrikan pelet yang ada di Indonesia. Ada beberapa juga yang kita beli ya pelet dari luar negeri juga gitu. Kalau untuk pakan alami kita biasanya ada supplier. Kita pakai cacing sutra, pakai kutu air, pakai bloodworm juga ada. Lebih dari 1.000 ekor indukan saya yang ada saat ini sekarang. Kalau kriteria indukan yang dipilih, terutama sehat, jantannya sehat, betinanya sehat, dan aktif. Kalau teknologi sederhana aja, pengolahan air aja. Kebutuhan air satu hari kita pakai kurang lebih 100 ton lah yang dibuang air, 100 ton. Listrik lumayan karena kita pakai di sini ya udah hampir 23.000 watt dan itu nyala 24 hour 24 jam. Mungkin kalau malam dibanding siang voltase malam tuh lebih tinggi karena ditambah penerangan dan lain-lain. Kalau untuk 2,5 juta ekor per tahun, 95% ekspor. Kalau negara sekarang sudah ke 5 benua, Australia, Jepang, Eropa juga kita ada, Amerika, beberapa negara bagian Amerika ya, kecuali Amerika Serikat karena Amerika Serikat regulasinya berbeda sendiri. Lalu Afrika kita sudah kirim. Waktu pertama kali ekspor, ya setelah kita di Aquarama sih ya. Setelah saya pulang ke Aquarama, ikut pameran di luar negeri sana, kita ada dapat satu buyers yang percaya kita untuk mensuplai ke perusahaannya mereka, dan sampai hari ini pun mereka masih beli sama kita. Saya sendiri baru bisa memenuhi 30% dari permintaan customer kita yang sudah ada. Jadi customer kita yang ada sekarang pun kita nggak berani nambah customer karena kita untuk memenuhi kebutuhan mereka yang ada sekarang aja masih kurang. Kalau customer lama kita di pasar lokal yang sampai hari ini masih beli sama kita lebih dari 25 toko. Lokasi di Jabodetabek, dari 25 toko itu di Jabodetabek. Kalau untuk yang spesialisnya, Limas Farm yang terbesar untuk di Indonesia untuk ekspor mas kokinya. Kalau bisa dikatakan terbesar di Indonesia karena kita ngambil spesialis, bukan ya umum. Kalau umum banyak yang lebih besar dari saya, tapi kalau spesialis untuk Limas koki saya. Kalau untuk di pasar global, Limas Farm ini kalau dibilang masih masuk 10 besar sih, ya sudah masuk lah ya, sudah masuk 10 besar ya sih gitu ya. Karena kita harus bersaing kan negara-negara lainnya. Kalau untuk dunia, khususnya Indonesia, ranking 3 dunia untuk produsen ikan mas koki dunia. Itu kita harus berbangga sebagai orang Indonesia.
Apakah hanya Limas yang berada di dalam lingkaran itu? Tidak, tapi ada efek dominonya untuk teman-teman pembudidaya yang lainnya. Karena kita bawa namanya Indonesia. Dengan adanya Limas, ya otomatis teman-teman juga yang ada di Indonesia terangkat juga. Sekarang makanya banyak teman-teman yang budidaya bisa ekspor via transshipper, direct selling to user. Jadi kita harus masih berjuang, berusaha mempertahankan. Jangan sampai kita cukup berpuas diri, lebih gampang berpuas diri. Ya lebih baik kita terus mengejar ketertinggalan kita supaya jauh lebih bagus lagi. Ya, mencapai suatu titik yang kita inginkan tidak mudah. Banyak halangan dan rintangan. Suka dukanya pasti ada. Kita pernah nggak bisa ekspor, keterbatasan fasilitas, terutama di regulasi. Ikan mas koki ini, kita untuk melakukan ekspor ke berbagai negara itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan dari negara tujuannya apa. Jadi memang benar-benar lebih ketat kalau untuk mas koki dibanding dengan ikan-ikan hias lainnya. Ya regulasi, terutama supporting dari pemerintahnya juga untuk regulasi dan birokrasinya gitu. Kenapa kita nggak bisa ekspor selama 2 tahun, di-ban oleh dunia? Karena kita dilaporkan oleh negara kompetitor. Selama 2 tahun kita observasi apakah benar penyakit ini ada. Nah, selama 2 tahun itu kita menunggu kinerja atau bantuan dari teman-teman para pejabat pemerintahan ini. Ternyata tuduhan yang kompetitor kita lontarkan itu tidak ada sama sekali. Negaranya mana saya tidak bisa sebutkan, tapi yang pasti itu kompetitor. Setelah kita melewati masa-masa struggling itu, masa-masa perjuangan itu 2 tahun, ya Limas nggak bisa ekspor sama sekali. Semua komoditi mas koki nggak bisa diekspor ke dunia. Bukan hanya saya saja, semua eksportir di Indonesia pun nggak bisa. Ya kita ngomong sama tim kita ya, karena mesin sudah berjalan, nggak mungkin kita stop. Kondisi sedang seperti ini sambil kita jual di lokal, penyerapan di lokal kurang lah ya. Ya kita ngomong sama tim kita, ada kondisi kita seperti ini, lebih baik keterbukaan. Karena kan di sini kita keterbukaan, ya mereka pun menerima dengan senang hati. Jadi nggak ada masalah ya. Sampai hari ini pun tim kita yang ada di sini, semua tim lama yang pengabdian mereka, loyalitas mereka di Limas ini ya sudah bisa dikatakan tidak diragukan lagi. Mereka kerja di atas 5 tahun semua. Kalau untuk prospek, never die, nggak ada matinya. Karena ini barang komoditi, barang yang akan selalu dibeli selagi masih ada kehidupan. Jadi prospeknya untuk 5 tahun ke depan sangat baik. Tinggal kita mau nggak. Kalau untuk menemukan pasar di ekspor, satu terutama kita promosi. Yang kedua kita harus bisa konsisten menjaga kualitas ikan kita. Yang kita berikan ini adalah satu trust, satu kepercayaan akan produk kita bisa diterima oleh di luar sana. Karena dari kualitas yang baik, tanpa banyak promosi pun akan dipromosikan oleh customer kita juga kok. Dari mana ngambil Limas barangnya bagus ya, oke beli di Limas. Mereka coba, setelah kita bisa memberikan bukti nyata dari hasil kualitas ikan kita, mereka akan repeat order kok. Harganya masuk akal, kuantitinya juga cukup, kualitasnya juga cukup, mereka akan beli. Kalau spek yang dikehendaki pasar luar itu yang penting satu, nggak cacat, dua ukuran. Ya, dalam arti nggak cacat ini anatomi tubuhnya lengkap, ya sesuai dengan standarisasi lah ya, bulat, palanya besar, warnanya cerah, ukurannya juga kita pakai ukuran yang maksimal gitu. Kalau harga, untuk harga ikan kita di sini yang dari Rp2.000 ada. Kalau di kurs rupiahin tuh 2.000 juga ada. Yang 2.000 ada, yang 3.000 ada, yang 5.000 ada. Jarang sekali yang harganya di atas 100.000, jarang. Karena kita lebih main ke quantity. Karena yang memang di luar sana kan saingannya itu bukan antar kampung, bukan antar provinsi, tapi ini kita dunia, antar negara. Kita nggak bisa memberikan harga yang kompetitif, negara lain bisa mengisi market itu gitu. Saya punya satu keyakinan, segala bidang apapun kalau kita kerjakan secara konsisten, tanpa kita mengenal lelah, tanpa kita mengenal capek dan lain-lain gitu,
konsisten itu akan membuahkan suatu hasil kok gitu. Industri mas koki ini sangat luas. Kita harus jaga semangat supaya industri ini bisa jauh lebih berkembang, karena kita sebuah negara besar yang dianugerahi oleh sumber daya alam yang sangat bagus. Pokoknya ya jangan patah semangat lah, jangan pantang menyerah untuk ya menggeluti atau menimba ilmu-ilmu yang ada di dunia mas koki ini. Ya mari kita semuanya sama-sama untuk menjadikan Indonesia jauh lebih kuat lagi dari sektor perikanannya.